Bro, pernah nggak sih lo merasa punya pekerjaan yang terlihat stabil, gaji tetap tiap bulan, tapi entah kenapa hatimu nggak tenang soal uang? Ya, gue lagi ngomongin PNS, pekerjaan yang bagi banyak orang dianggap aman, nyaman, dan prestis. Tapi loh, jangan gampang percaya dengan label stabil itu. Di balik seragam rapi, tunjangan tetap, dan pangkat yang naik pelan tapi pasti, ada kenyataan finansial yang sering disembunyikan. Bayangin, tiap pagi lo bangun, rapihin seragam, naik motor atau mobil, berangkat ke kantor. Orang-orang bilang, wah hidup lo aman bro, gaji tetap, nggak usah takut. Tapi di balik itu, ada risiko yang nggak kelihatan. Risiko yang diam-diam menggerogoti kemampuan lo untuk benar-benar bebas secara finansial. Loh, banyak PNS yang terlihat cukup, tapi diam-diam hidup pas-pasan. Nggak punya tabungan yang signifikan, bahkan nggak punya investasi sama sekali. Bro, fakta kerasnya, gaji tetap itu bukan jaminan kaya. Stabil, iya, tapi kalau lo nggak pandai mengatur, nggak berani ambil risiko finansial yang sehat, uang itu bisa habis begitu saja, bahkan sebelum lo sadar. Orang bilang aman, tapi kenyataannya, banyak PNS yang merasa aman sampai pensiun. Tapi pas dihitung-hitung, tabungan minim, cicilan menumpuk, dan investasi nggak ada selama bertahun-tahun kerja, tapi nggak ada kebebasan finansial. Gue mau lo bayangin satu skenario, Lidi bro. Lo punya gaji rutin, tiap bulan masuk rekening. Tapi karena gaya hidup konsumtif, belanja ini itu, nongkrong di kafe, gadget baru tiap tahun, lo nggak sadar uang itu lari begitu saja. Bahkan, ada PNS yang tiap bulan gajinya habis di kebutuhan yang nggak penting, tapi mereka tetap bilang, aku aman bro, gaji tetap. Padahal stabilitasnya cuma di permukaan. Dan jangan salah, masalahnya nggak cuma konsumtif. Banyak PNS nggak punya tabungan darurat, nggak punya investasi, takut ambil risiko. Loh, takut rugi kecil, padahal peluang cuan besar lewat investasi kecil justru bisa bikin hidup lebih tenang. Ada juga yang mentalnya ental miskin, selalu berpikir cukup untuk sekarang, tapi nggak mikirin masa depan. Padahal bro, waktu itu berharga banget. Gaji tetap tapi nggak dibarengi pengelolaan yang cerdas, sama aja kayak nyimpen emas di lemari tapi nggak dijaga, hilang entah kapan. Gue juga mau lo bayangin bro. Lo lihat teman seangkatan yang kerja swasta atau punya bisnis sampingan. Uangnya lebih luas, tabungan membesar, investasi jalan, padahal mereka nggak punya jaminan sekelas PNS. Loh, ironisnya, stabilitas yang lo banggakan justru bikin lo malas bergerak, nyaman di zona aman yang terlihat, tapi sebenarnya mengikat lo, bro. Realitanya banyak yang nggak sadar. PNS itu terlihat aman, tapi di balik itu, risiko tersembunyi menunggu. Tabungan minim, investasi nihil, pengeluaran nggak terkendali. Lo merasa aman, tapi kenyataannya stabilitas itu rapuh kalau nggak dibarengi pola pikir finansial yang benar. Nah, di titik ini pertanyaannya, lo mau terus nyaman di permukaan atau mau tahu rahasia bagaimana PNS bisa tetap aman dan bebas finansial? Loh, ini bukan soal nyinyir atau merendahkan profesi, tapi soal kesadaran. Karena bro, di dunia nyata, label aman itu kadang menipu. Dan stabilitas finansial sejati bukan cuma soal gaji masuk tiap bulan, tapi gimana lo mengatur, mengelola, dan menumbuhkan uang itu. Disinilah cerita kita mulai bro. Kita akan kupas lebih dalam hambatan finansial yang sering gak disadari banyak PNS, pemicu kesadaran, dan langkah praktis yang bisa bikin lo nggak cuma aman di permukaan, tapi juga benar-benar bebas finansial. Tapi sebelum itu, rasain dulu realitanya lo. Stabilitas itu rapuh, dan risiko diam-diam menunggu di balik seragam rapi itu. Bro, banyak yang nggak sadar, gaji tetap tiap bulan itu kadang bikin PNS terlena. Stabil di permukaan, tapi di dalam, masalah finansial diam-diam menggerogoti. Lo bisa jadi salah satunya bro, misalnya konsumtif. Iya, gaya hidup konsumtif. Baru gajian, langsung beli gadget terbaru, nongkrong di kafe, beli baju branded, semua terlihat wajar. Tapi kalau tiap bulan pola ini diulang, tabungan nggak pernah nambah, uang mengalir begitu saja tanpa sisa. Masalah kedua, banyak PNS nggak punya tabungan darurat. Padahal bro, hidup itu penuh kejutan. Tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, biaya kesehatan, keluarga, atau bahkan perbaikan rumah. Kalau nggak punya cadangan, langsung panik, pinjam sana-sini, atau bahkan hutang kartu kredit menumpuk. Loh, gaji tetap pun nggak bisa menyelamatkan lo kalau kebiasaan tabungan nol. Banyak yang nggak berani investasi. Mental ental miskin, takut rugi sedikit. Padahal investasi kecil pun kalau konsisten bisa tumbuh signifikan. Tapi karena takut bro, uang tetap diam di rekening, nggak bergerak, nggak berkembang. Sementara teman-teman lo yang berani ambil risiko cerdas, sekarang sudah mulai panen keuntungan. Loh, ironis bro, padahal potensinya sama. Hambatan lain, banyak PNS nggak punya pengelolaan cash flow yang jelas. Gaji masuk, keluar,
tanpa dicatat. Ada yang merasa cukup, tapi kenyataannya boros tanpa sadar. Nggak ada prioritas antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Bro, ini yang bikin uang selalu habis di akhir bulan. Bahkan, ada yang baru sadar setelah bertahun-tahun kerja. Ternyata gaji rutin, tapi nggak bikin bebas finansial. Dan jangan lupa soal mindset. Banyak yang menganggap cukup-cukup hidup saja, tanpa memikirkan masa depan. Mental miskin ini membuat mereka takut mencoba usaha sampingan atau skill upgrade. Padahal bro, waktu lebih berharga daripada uang, dan skill itu aset yang bisa bikin gaji tetap lebih bernilai. Loh, kalau terus di zona nyaman, finansial lo stagnan, walau seragam rapi. Bro, gue juga mau lo bayangin, ada teman PNS yang tiap bulan gaji habis di pengeluaran konsumtif. Nggak punya tabungan, takut investasi, tapi gaya hidupnya terlihat cukup. Orang lain mikir aman, tapi kenyataannya, setiap bulan stres soal uang, nggak bisa liburan, nggak bisa bantu keluarga, bahkan tabungan pensiun minim. Terlihat aman, tapi sebenarnya rapuh. Masalah lain yang sering nggak disadari, cicilan dan hutang. Banyak PNS yang kebiasaan kredit barang mewah atau cicilan kendaraan, dengan mindset, kan gaji tetap, aman. Tapi loh, bunga menumpuk, utang bertambah, dan freedom finansial makin jauh. Bahkan ada yang tiap bulan gaji habis untuk bayar cicilan, nggak tersisa buat tabungan atau investasi. Intinya bro, banyak hambatan finansial PNS itu muncul bukan karena gaji kecil, tapi karena pola pikir dan kebiasaan. Konsumtif, tidak punya tabungan, takut investasi, mental miskin, pengelolaan cash flow buruk, hutang menumpuk. Semua itu bikin stabilitas terlihat aman, tapi sebenarnya rentan. Kalau lo nggak berhati-hati bro, gaji tetap cuma bikin nyaman di permukaan. Rezeki yang masuk tiap bulan habis tanpa pertumbuhan. Hidup terlihat aman, tapi kebebasan finansial tetap jauh. Loh, ini yang sering nggak disadari banyak PNS. Ini baru masalahnya. Masih ada faktor mental, lingkungan, dan godaan hidup modern yang bikin PNS susah bebas finansial. Lo bisa terus nyaman di permukaan, tapi risiko diam-diam tetap mengintai. Bro, semua berubah ketika lo mulai ngerasain sendiri efek dari kebiasaan finansial yang salah itu. Lo lihat tabungan gak nambah, gaji habis tiap bulan, cicilan menumpuk, dan teman-teman yang dulu seangkatan mulai lebih maju karena punya usaha sampingan atau investasi. Loh, momen ini nyentuh banget. Rasa cemas muncul bro, campur sama iri dan penasaran. Kenapa gue nggak bisa kayak mereka? Kadang pemicunya sederhana tapi keras. Ada krisis mendadak. Misalnya tiba-tiba rumah rusak, motor mogok, atau ada biaya medis mendadak. Uang nggak cukup, panik, dan sadar bro. Selama ini lo cuma hidup nyaman di permukaan. Stabilitas yang lo banggakan ternyata rapuh lo. Di titik ini, gaji rutin tapi kok rasanya selalu kurang. Selain krisis, kadang pencerahan datang dari orang tua atau mentor. Lo denger nasihat sederhana tapi menusuk. Bro, uang itu harus dikelola, bukan cuma dihabiskan. Atau dari teman yang lebih sukses. Mereka nggak punya gaji tetap sehebat PNS. Tapi tabungan, investasi, dan bisnis sampingan bikin mereka lebih bebas secara finansial. Loh, kesadaran itu bikin lo mikir ulang semua kebiasaan lama. Disinilah mindset mulai berubah. Lo mulai ngerti bro, bahwa stabilitas finansial itu bukan soal seberapa besar gaji, tapi gimana lo mengatur dan mengembangkan uang itu. Pola pikir disiplin lebih penting daripada keinginan. Investasi lebih penting daripada gaya hidup. Waktu lebih berharga daripada uang mulai nempel di kepala. Loh bro, ini titik balik penting. Bukan cuma sadar masalah, tapi mulai ngerti solusi. Kesadaran ini nggak datang sekaligus, ada proses refleksi. Tiap malam lo mikir ulang pengeluaran, tiap kali lihat teman sukses, ada rasa pengen berubah, tapi juga takut gagal. Tapi rasa takut itu nggak bikin lo mundur, justru jadi pemicu. Lo mulai sadar, kalau nggak mulai sekarang, tabungan nggak akan nambah. Investasi nggak jalan, dan kebebasan finansial tetap jauh. Selain itu, pengalaman kegagalan kecil juga bikin sadar. Misalnya, investasi kecil yang salah, belanja impulsif yang bikin rekening minus, atau cicilan yang menumpuk. Semua itu jadi pelajaran berharga. Loh bro, pengalaman itu bikin lo paham. Uang cuma tumbuh kalau diperlakukan dengan disiplin dan tanggung jawab. Pesan inti yang mulai masuk ke kepala lo bro, adalah ini. Uang itu bukan sekedar alat beli kebutuhan, tapi alat untuk kebebasan. Disiplin, tanggung jawab, investasi dan pengelolaan waktu lebih penting daripada sekedar gaji aman tiap bulan. Lo mulai ngerti bro, bahwa menjadi PNS boleh stabil, tapi kalau pola pikir finansial nggak berubah, lo tetap terikat di zona nyaman yang membatasi. Di momen ini bro, perubahan mulai terasa.
perasaan cemas mulai terganti dengan motivasi. Lo nggak lagi cuma melihat gaji rutin sebagai keamanan semu, tapi sebagai modal untuk membangun kebebasan finansial. Loh, bro, perasaan itu campur antara penasaran, berani mencoba, dan siap ambil langkah nyata. Tapi ini bagian penting. Kesadaran adalah awal dari perubahan. Bro, intinya, momen sadar itu muncul dari campuran krisis, refleksi, dan inspirasi dari lingkungan sekitar. Lo mulai memahami nilai disiplin, tanggung jawab, investasi, dan pengelolaan waktu. Semua itu jadi fondasi mindset baru. Uang harus bekerja untuk lo, bukan lo bekerja hanya untuk uang. Loh, bro, ini yang membedakan PNS yang cuma aman di permukaan dengan PNS yang benar-benar bebas finansial. Bro, setelah sadar masalahnya, sekarang saatnya bertindak. Kesadaran tanpa aksi cuma bikin lo frustrasi. Nih, ada beberapa langkah nyata yang bisa lo mulai sekarang, supaya gaji tetap lo nggak cuma numpang lewat, tapi benar-benar bekerja untuk lo. 1. Kendalikan pengeluaran. Bro, pertama-tama lo harus sadar mana kebutuhan dan mana keinginan. Banyak PNS nggak sadar tiap bulan habis buat hal-hal konsumtif. Nongkrong, gadget, baju baru, lo bisa mulai catat pengeluaran harian. Pisahkan antara kebutuhan pokok dan keinginan. Setiap kali lo tergoda beli yang nggak penting, tanyain diri sendiri. Bro, ini beneran perlu atau cuma gengsi? 2. Simpan minimal 20% dari gaji. Ini sederhana tapi powerful, bro. Setiap kali gaji masuk, langsung sisihkan 20% untuk tabungan atau investasi kecil. Loh, disiplin ini yang bikin uang lo tumbuh pelan tapi pasti. Jangan ditunda, jangan dilihat nanti-nanti. Kebiasaan kecil ini lama-lama bikin lo punya cadangan finansial yang solid. 3. Mulai investasi kecil. Jangan takut, bro. Investasi nggak harus langsung modal besar. Bisa mulai dari reksadana, emas, atau saham dengan modal minim. Yang penting, konsisten. Lo belajar risiko, belajar profit, dan mulai bikin uang lo bekerja. Teman-teman yang dulu nggak punya jaminan gaji tetap, sekarang bisa lebih bebas karena mereka mulai dari langkah kecil ini. 4. Tingkatkan skill dan kemampuan. Bro, gaji tetap itu penting, tapi skill lo lebih penting lagi. Skill bisa bikin lo dapat penghasilan tambahan, bisnis sampingan, atau peluang investasi yang lebih besar. Loh, waktu lo berharga, jangan cuma habiskan buat nyaman di zona aman. Skill itu aset nyata yang nilainya bisa jauh lebih tinggi daripada sekedar gaji rutin. 5. Atur cash flow dengan disiplin. Ini penting, bro. Gaji masuk, keluar, tabungan, cicilan, investasi, semua harus terstruktur. Lo harus tahu persis kemana uang lo pergi. Dengan cash flow yang jelas, lo bisa pastiin nggak ada bocor, nggak ada habis sia-sia, dan lo bisa lihat kemajuan finansial tiap bulan. Bro, puncak emosinya datang ketika lo mulai lihat perubahan kecil. Tabungan bertambah, investasi jalan, pengeluaran terkendali. Rasanya beda banget. Dari yang dulu cemas tiap akhir bulan, sekarang ada rasa lega dan percaya diri. Lo mulai merasa stabil, tapi kali ini stabilitasnya nyata, bukan sekedar permukaan. Loh bro, perubahan ini nggak cuma soal uang, tapi soal ketenangan hati juga. Yang paling penting, jangan berhenti di sini. Disiplin, kesabaran, dan konsistensi adalah kunci. Setiap langkah kecil yang lo ambil sekarang bakal bikin kebebasan finansial lo nyata di masa depan. Lo nggak lagi terjebak di zona nyaman semu. Lo mulai menguasai hidup, bukan cuma gaji lo yang menguasai lo. Bro, setelah lo sadar, melihat masalah, dan mulai bertindak, saatnya kita tarik benang merahnya. Jadi PNS itu memang terlihat aman di permukaan, tapi kenyataannya stabilitas itu rapuh kalau nggak dibarengi pola pikir finansial yang benar. Loh bro, gaji tetap nggak menjamin kebebasan, tapi disiplin, tanggung jawab, dan investasi yang konsisten bisa bikin lo benar-benar bebas. Yang pertama harus lo ingat, uang itu harus dijaga, bukan hanya dihabiskan. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir gaji rutin itu aman, tapi kalau nggak ada kontrol dan pengelolaan, uang habis begitu saja. Jadi bro, mulai sekarang, lo harus sadar setiap rupiah itu punya nilai. Tabungan, investasi, dan pengelolaan cash flow itu bukan cuma angka di rekening, tapi fondasi kebebasan finansial lo. Lalu bro, disiplin itu kunci. Disiplin kecil yang lo lakukan tiap hari, misalnya menyisihkan 20% gaji, mengendalikan pengeluaran, atau mulai investasi kecil, lama-lama membentuk pola hidup yang jauh lebih mewah dan tenang. Loh, ini bukan soal gaya hidup mewah instan, tapi soal kebebasan yang elegan. Hidup bisa tenang tanpa harus khawatir soal uang. Selanjutnya bro, ingat juga, masa depan dibentuk oleh keputusan hari ini.
Jangan tunggu krisis datang atau masalah menumpuk baru sadar. Kesadaran finansial harus datang dari refleksi diri, belajar dari pengalaman, dan melihat contoh teman atau mentor yang lebih bijak. Bro, momen refleksi itu penting, karena dari situ lo mulai ubah mindset. Dari konsumtif jadi visioner, dari takut investasi jadi berani menumbuhkan aset, dari hidup pas-pasan jadi lebih bebas. Dan satu hal penting, uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Bro, mindset yang benar itu melihat uang sebagai sarana untuk hidup lebih bermakna, menolong keluarga, berinvestasi untuk masa depan, dan memberi kontribusi pada orang lain. Kalau lo hanya fokus ke gaji aman, lo cuma terjebak di permukaan. Tapi kalau lo sadar dan bijak, lo bisa bikin setiap rupiah bekerja untuk lo. Bukan lo bekerja cuma untuk uang. Puncaknya, bro, adalah perubahan diri lo sendiri. Dari yang dulu cemas tiap bulan, sekarang lo mulai merasa tenang, percaya diri, dan optimis. Lo, bro, perubahan kecil yang konsisten itu bikin hidup lebih elegan dan berkelas. Lo nggak cuma aman secara finansial, tapi juga nyaman secara mental dan spiritual. Jadi, pesan terakhir, jangan tertipu dengan kata aman yang terlihat di luar. Stabilitas itu rapuh tanpa kesadaran dan tindakan. Jaga rezeki lo dengan disiplin, pikirkan masa depan, mulai investasi kecil, kendalikan pengeluaran, dan tingkatkan skill. Bro, dengan begitu, lo bukan cuma PNS yang aman di permukaan, tapi PNS yang bebas secara finansial, bijak, dan tenang hati. Bro, ingat, rezeki itu dijaga, bukan dihabiskan. Setiap langkah kecil lo hari ini akan menentukan kebebasan finansial lo besok. Lo, jangan tunggu lagi, mulai sekarang.